Kami bersyukur buat siang hari ini karena Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melayani di rumah Tuhan ini. Kami akan melaksanakan bersama ibadah untuk dirayakan pada hari Minggu. Tuhan, hanya Engkau memberkati setiap ambil bagian melayani pada saat ini. Berkati Yutulis, berkati Baik, Pangeran dan juga sinar Tuhan Yesus dan yang berkati biarkan pelayanan kami ini dapat membuahkan hasil yang baik di kita, cita-cita di hati kami masing-masing untuk melayani Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan segala kekurangan kami. Salam, selamat hari Minggu, selamat pagi kami ucapkan kepada jemaat Efesus yang dimanapun berada. Saat ini kita akan mengikuti ibadah minggu kita. Mari kita sama-sama mengikuti ibadah minggu kita ini dari awal sampai akhirnya. Kita mulai saat teduh sejenak. Bermazmurlah bagi Tuhan yang bersemayam di Sion. Beritakanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Kita angkat lagu pujian kita, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus
sama-sama membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maryam, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilakan untuk duduk. Kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan Yesus, Tuhan yang bertahta di kerajaan surga. Di pagi ini kami akan memulai ibadah kami yang kami adakan secara daring. Kami mohon penyertaan-Mu dan kehadiran-Mu dalam ibadah ini ya Tuhan, mulai dari awal sampai akhir daripada ibadah ini. Biarlah nama-Mu dimuliakan dalam jalannya ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita membacakan Mazmur 5 ayat 1 sampai 7 secara responsoria. Untuk pemimpin biduan, dengan permainan suling, Mazmur Daud, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada orang jahat akan menyimpang padamu. Pembuat tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Jemaat kami undang untuk duduk kembali. Gloria Patri. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dulu, Lingkupi Hidupku.
Shalom, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada. Saya berharap kita semua tetap di dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa dan kasih sayang Tuhan Yesus Kristus serta penyertaan Roh Kudus ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini kita akan belajar mengenai hidup dalam kasih yang akan memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan supaya kita semuanya boleh berjalan dalam terang kasih sayang Tuhan. Saya percaya bahwa apa yang kita alami dalam hidup kita ini itu semua adalah merupakan bentuk kasih sayang Tuhan yang kita bisa terima, yang kita bisa pahami dengan dinamika dan model atau gaya-gaya di dalam hidup kita. Mari, sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, sertai dan berkatilah seluruh umat-Mu yang hari ini menyediakan hati untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tuntun kami senantiasa supaya kami semakin mengerti dan memahami maksud daripada firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan belajar satu bahagian kebenaran firman Tuhan yang akan memberikan peneguhan bagi iman kita semuanya. Mari kita memperhatikan, saya akan menyajikan satu bahagian ini untuk menjadi berkat dan sukacita bagi kita semuanya. Kita belajar dan memahami apa yang disebut dengan hidakah. Ini adalah merupakan akronim supaya kita mudah untuk mengingatnya. Maksud yang tersirat atau makna yang ada di dalamnya adalah hidup dalam kasih. Kita selalu berulang-ulang mengatakan kasih, 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 kasih. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan kasih itu menutupi banyak dosa. Bukan karena kasih itu akan menyembunyikan dosa kita di balik kasih, bukan. Tetapi karena adanya kasih dan kita mengaplikasikan kasih itu dalam hidup kita, maka kita akan dituntun secara rohani untuk berjalan di dalam kasih tersebut. Nah, kita akan semakin mendalami ke depan ini mengenai apa yang
kita maksudkan dengan kasih yang kami maksudkan ini? Mari kita semua boleh memperhatikannya dengan baik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Efesus pada pasalnya yang kelima, ayatnya yang kedua, di sana tertulis, dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus, ya, sebagaimana Kristus Yesus juga telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Pada kesempatan ini kita mau melihat apa yang sudah dilakukan oleh Yesus terlebih dahulu sebelum kita mengenal kasih itu sendiri. Jauh sebelum kasih itu kita kenal, tetapi Yesus sudah ada dan dia sendiri adalah kasih itu. Hiduplah di dalam kasih adalah merupakan satu anjuran yang harus kita penuhi. Karena bukan hanya sekedar anjuran biasa yang boleh dilaksanakan atau tidak boleh dilaksanakan. Tetapi anjuran ini saya hanya mau mengingatkan kepada kita bahwa kalau bukan karena kasih yang sudah kita alami itu, maka kita hari ini sebenarnya tidak mempunyai kelayakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa ya kita ini dikasihi Tuhan? Apakah karena kita paling baik? Apakah karena kita paling suci? Apakah kita paling mulia? Atau apa yang menjadi alasan kita sehingga kita dikasihi Tuhan? Saudara, saya dan saudara-saudara adalah umat pendosa yang dikuduskan oleh keyakinan percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi sekotor apapun kehidupan kita yang dulunya tinggal di dalam lumpur dosa, sekarang ketika kita merasakan kasih Tuhan, tangan Tuhan itu datang menjemput kita untuk menolong dan mengangkat kita dari lumpur dosa itu, sehingga hari ini saya dan saudara-saudara bahkan akan lebih bertambah lagi orang-orang yang mengerti kasih Tuhan itu, dan kita akan selalu memberkati, saling memberkati dengan satu yang lainnya. Saudara-saudara, apa Tuhan melakukan semua ini karena dia mempunyai satu kerinduan supaya kita boleh mempunyai keselamatan? Benar. Sebab sejak Adam jatuh ke dalam dosa, manusia tinggal di dalam dosa, dan pada waktu yang berkepanjangan terus, manusia itu malah tinggal terperosok pula di dalam dosa. Sehingga Allah melihat dari surga, bukan ini yang menjadi tujuannya untuk menciptakan manusia. Tapi Allah menciptakan manusia menjadi mandataris Allah, menjadi pembawa kasih. Dan itulah seperti dikatakan dalam Efesus 5 ayat yang kedua ini tadi. Dikatakan sebagaimana Kristus Yesus juga telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di mana dia disalibkan di Golgota dan dia bangkit dari sana juga setelah melewati kematian, akhirnya bangkit menjadi benar seperti apa yang dijanjikan Allah. Dialah Allah dan juru selamat kita. Allah yang menolong kita, Allah yang membantu kita dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari. Ya, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita ini adalah jauh lebih indah dari apa yang kita harapkan. Karena ketika kita tinggal di dalam dosa, itu tidak ada lagi pengharapan selain daripada kematian kekal.
Tetapi yang direncanakan Tuhan dengan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini adalah mengangkat kita kembali untuk menjadi anak-anak kekasih bagi Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, itulah yang menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah rindu agar kita mengasihi karena Ia sendiri adalah kasih. Dalam perjalanan proses kehidupan kita, terkadang jatuh bangun, terkadang kita juga terpapar, sepertinya tidak ada yang menolong, tetapi jangan lupa Tuhan sudah memberikan Roh-Nya yang kudus sebagai penolong bagi kita, sebagai mitra kita dalam perjalanan hidup, sehingga dalam kondisi apapun yang saudara-saudara alami, Dia tidak akan tinggalkan saudara-saudara. Bahkan Tuhan sendiri yang akan turun tangan untuk mengangkat kehidupan kita, asal kita mengerti bahasa kasih-Nya Allah itu. Kenapa kita harus mengerti bahasa kasih Allah? Karena terkadang kita sebagai orang yang dikasihi Allah, kita juga lupa mengasihi orang lain. Ya, saudara bisa ingat cerita Alkitab. Satu orang ketika seorang yang tempat dia meminjam, membebaskan dia dari segala hutang-hutangnya. Dia diberikan pelunasan hutang-hutangnya. Hutang-hutangmu diampuni. Kata sang raja itu, kata Tuhan yang memberikan pembebasan kepadanya. Lalu dia keluar dari tempat di mana dia menerima pembebasan itu. Dan akhirnya dia mengangkat dirinya dengan kesombongan. Dia mencari orang-orang yang berhutang kepadanya. Lalu menyuruh mereka membayar hutangnya. Dan akhirnya yang tidak bisa membayar, dia tangkap dan dia masukkan ke dalam penjara yang gelap. Namun apa yang terjadi? Setelah peristiwa itu terdengar oleh Tuhan si pemberi pengampunan tersebut, maka celakalah orang yang tidak tahu diri tadi itu, saudara-saudaraku, yang tidak tahu mengaplikasikan kasih dalam kehidupannya itu, saudara-saudaraku. Akhirnya dia pun ditangkap dan dimasukkan ke lubang penjara yang lebih dalam, yang paling gelap, di mana di sana yang ada hanya kertak gigi dan ratap tangis. Inilah orang yang dikasihi, tetapi tidak mampu mengenal kasih, sehingga dia tidak mengaplikasikan kasih itu di dalam kehidupannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dunia ini ketika kita melihat pada saat ini, kita perlu mewaspadainya dengan kondisi dan kehidupan kita. Saya menemukan di dalam Alkitab 2 Timotius 3 ayat 2 sampai dengan 4, satu peristiwa di mana manusia sekarang ini sudah semakin tidak tahu diuntung. Sudah semakin tidak mengerti bahwa dia itu adalah makhluknya Allah. Dia itu adalah mandataris Allah di tengah-tengah dunia ini. Bahkan lebih dari situ lagi, manusia itu adalah merupakan alat Allah untuk menjadikan dunia ini penuh dengan kasih mesra. Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Dan ini bukan baru terjadi. Dan ini yang sering kerap terjadi di dalam berbagai kondisi dan situasi berkehidupan sebagai manusia di tengah-tengah dunia ini. Apa yang akan terjadi? Mari dengarkan dan baca perlahan-lahan apa yang saya bantu baca untuk saudara-saudara ini. Firman Tuhan mengatakan demikian. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi.
tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Paulus bukan karena bukan melalui penelitian yang kosong untuk memperhatikan ini. Bahkan dia memperhatikan kehidupan di masa ketika dia menuliskan surat ini pada zaman gereja mula-mula dan perkembangannya. Dia melihat memang gejala-gejala ini terjadi. Dan pada zaman sekarang ini, saudara-saudara, kendala ini pun masih juga terjadi. Masih juga menjadi persoalan yang sangat besar dihadapi oleh gereja kita. Di mana orang-orang sudah semakin memedulikan diri mereka masing-masing. Terkadang ada orang yang sangat membutuhkan bantuan pun mereka tidak lagi memberikan hati mereka di sana. Inilah tergolong orang yang saya maksudkan tadi, orang yang dikasihi tetapi tidak tahu bagaimana cara mengaplikasikan kasih tersebut di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka akan mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang, orang yang sombong, tidak mau belajar, tidak mau memelihara pertumbuhan spiritualitasnya, menjauhkan firman Tuhan, walaupun mungkin itu bisa dia baca secara sepintas, tetapi tidak melekat lagi dalam pikiran, apalagi dalam praktek yang dia lakukan sehari-hari. Saya terus berdoa, semoga saudara-saudara yang masih dapat mendengarkan suara seruan saya ini tidak lagi tinggal lebih lama di dalam kondisi seperti itu. Apabila saudara tinggal di dalamnya, dan saya sangat salut bahkan mengajak saudara-saudara untuk bersama-sama melakukan kasih ini, hidup dalam kasih. Kalau yang saya gambarkan apa yang terjadi dalam 2 Timotius 3 ayat 2 sampai 4 ini bukan hidup dalam kasih, saudara-saudaraku. Ini justru akan membawa kehidupan kita kepada kehancuran, toh. Nah, sekarang ada panggilan hambanya untuk menyuarakan firman Tuhan. Jangan lihat hambanya, tapi lihatlah firman Tuhan yang disuarakannya kepada saudara-saudara pada hari ini dengan ajakan yang sangat mudah, hidup dalam kasih. Hidup dalam kasih karena apa? Karena sekarang ini mau tidak mau akibat atau dampak daripada kehidupan yang saya gambarkan ini, dunia sekarang merasakan kekeringan. Karena apa? Karena hanya mau mengandalkan hidup masing-masing tanpa mengasihi seperti yang kita katakan tadi. Allah rindu kita menaruh kasih kepada orang lain karena hatinya Allah itu adalah kasih. Saudara-saudaraku yang dimuliakan di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, saya juga mau mengajak kita merenungi makna yang terkandung di dalam gambar ini, di mana seseorang dengan kekosongan dirinya, dengan ketiadaan kemampuan dari dalam dirinya untuk menyembuhkan kebutaan atau sakit penyakit yang ada dalam dirinya itu, tetapi ketika telinganya bisa mendengar berita tentang Yesus Sang Juru Selamat itu,
Maka ketika orang berkumpul ramai dan bersorak-sorai, bercerita tentang Yesus yang datang itu sudah dekat ke arahnya, lalu dia bersorak, dia berkata kepada Tuhan Yesus, 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 tolonglah aku. Maka dengan hati kasihnya tadi, saudara-saudaraku, Tuhan Yesus datang menghampirinya dan dia katakan, apa yang akan kuperbuat bagimu? Maka orang itu mengatakan, aku ingin melihat. Tuhan Yesus langsung menyembuhkan orang tersebut dengan mengatakan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Dari gambaran ini dan proses di mana kita sekarang mengalami hidup suam-suam kuku dalam kasih Tuhan, saya mau menyerukan sekali lagi kepada saudara-saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah engkau boleh datang kepada Tuhan Yesus. Mintalah kepada Yesus. Yesus Tuhan dan Juru Selamatku yang hidup, yang menolong perjalanan hidupku. Berikanlah, celikkanlah mataku, mata rohaniku, bukalah telingaku dari ketuliannya, dan berikanlah kekuatan kepada tubuhku untuk aku boleh melompat-lompat hidup di dalam kasih-Mu. Dan sekuat tenaga, semampu suaraku, aku akan berseru-seru untuk menceritakan dan memberitakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup kita. Saudara, selalu dan selalu ya ada waktu bagi kita untuk merenungi bagaimana Tuhan itu sudah memberkati kehidupan kita. Dari kehidupan yang kosong, dari kehidupan yang penuh dosa, dari kehidupan yang hancur berantakan sekalipun oleh karena persoalan atau pergumulan dalam dunia, kita dipanggil kepada Tuhan untuk hidup dalam kasih karena Tuhan Yesus adalah kasih. Dan ingat pesan saya untuk saudara-saudara hari ini. Jika engkau sudah mendapatkan kasih Tuhan, jangan lupa pancarkan sinar kasih Tuhan kepada siapapun di dunia ini. Sebab saya katakan tadi, dengan gejolak, dengan pergumulan, dengan kondisi dunia, apalagi dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini, dunia ini butuh hidup dalam kasih. Dan ketika saudara-saudara sudah ditangkap Tuhan dan saudara juga sudah menangkap tangan Tuhan dan hidup dalam kasih, permohonan saya sepanjang kita mampu, mari kita pancarkan kasih Tuhan kepada siapa saja dengan hidup berdamai dan mendukung mereka supaya mereka mampu juga memulihkan hidup mereka kembali. Saya percaya beberapa menit pesan ini akan saya sampaikan. Itu juga akan menjadi satu kesempatan yang sangat berharga bagi saudara-saudara. Jika pada saat ini engkau menaruh tanganmu di dadamu sebelah kanan dan mengatakan, Tuhan, tangkaplah aku, pakailah aku menjadi alat untuk memancarkan kasih setia Tuhan. Amin. Saya mau berdoa untuk saudara-saudara. Bapa di dalam surga, hamba-Mu berdoa pada saat ini untuk semua yang dapat mendengarkan firman-Mu ini diberitakan. Berikan hati yang penuh kasih bagi kami semua, supaya kami boleh hidup dalam kasih. Dan hidup dalam kasih itu kami aplikasikan pula, sehingga semakin banyak lagi orang yang merasakan hidup dalam kasih. Tuhan, hamba-Mu kami semua berdoa terhadap kondisi carut-marut
dan kekosongan, kehampaan dunia ini sekarang, di mana semakin menipisnya kasih Tuhan, kami berdoa, gerakkan kami yang masih tersedia dan masih hidup, supaya kami melebar luaskan firman Tuhan dan juga hidup di dalam kasih. Berkati kami Tuhan, pulihkan hidup kami terlebih dahulu, supaya kami juga boleh pancarkan sinar kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Amin. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Semoga itu menjadi penyejuk bagi hati kita untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk mengumpulkan persembahan, mari kita angkat pujian kita. Kami bawa korban pujian. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan atas penyertaan-Mu, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu dengan baik. Begitu juga persembahan yang telah kami kumpulkan ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat digunakan dan dipakai oleh para hamba-Mu untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Inilah doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan, yang kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang kudus, melalui anak Yesus Kristus yang menjadi Juru dan Penyelamat kami yang hidup. Amin. Kita angkat lagu pujian kita, kiranya Engkau memberkati aku. Jemaat kami undang untuk berdiri. Kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah kita terus berusaha dan berjuang sekuat tenaga kita untuk hidup dalam kasih. Karenanya, bukalah hatimu dan terimalah berkat daripada Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati engkau hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.